Halo teman-teman semuanya. Di sesi kali ini kita akan bahas tentang karir dan pangkat ASN melalui jalur struktural. Di sesi kali ini kita akan mengupas apa saja jenjang jabatan dari seorang PNS yang baru masuk dari CPNS sampai jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh PNS tersebut, termasuk golongan dan nama jabatannya. Pertama, CPNS yang masuk di kementerian atau di lembaga pemerintah atau di pemerintah daerah memiliki jabatan pelaksana, yaitu dengan golongan 1A sampai 3B. Ini bergantung dari tingkat pendidikan yang bersangkutan ketika masuk menjadi seorang CPNS. Misalnya untuk yang masuk melalui S1 itu mendapatkan golongan 3A, sedangkan untuk yang melalui jalur S2 atau profesi seperti dokter itu mendapatkan golongan 3B. Nah, kemudian dari pelaksana nanti akan bisa naik jabatan menjadi struktural yang dulu dikenal dengan eselon 4. Nah, eselon 4 ini sekarang dikenal namanya dengan jabatan pengawas. Untuk menduduki jabatan pengawas ini minimal pegawai harus memiliki golongan 3B sampai dengan 3D. Nah, jadi kalau kamu masih 3A, kamu belum bisa menjadi pejabat pengawas karena belum masuk golongannya. Nah, untuk jabatan pengawas sendiri, nama jabatannya itu biasa dikenal dengan kepala seksi, kepala subbidang, atau kepala subbagian di masing-masing unit. Ini bergantung daripada unit tersebut, apakah dia direktorat jenderal atau dia sekretariat jenderal. Kemudian jika kamu sudah mendapatkan kemampuan yang sesuai kompetensi, kamu bisa promosi menjadi pejabat administrator. Pejabat administrator ini dulu dikenal dengan namanya eselon 3. Nah, untuk menduduki jabatan ini minimal kamu harus memiliki golongan ruang 3D sampai dengan 4B. Nah, jadi kalau kamu golongannya masih di bawah 3D, kamu belum bisa menduduki jabatan administrator. Jabatan ini sering dikenal dengan sebutan nama jabatannya yaitu kepala subdirektorat, kepala bidang, dan atau kepala bagian. Nah, ini salah satunya nih, bergantung di unit mana kita ditempatkan. Kemudian jika kita memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk bisa promosi, kita akan masuk ke jabatan selanjutnya yaitu pimpinan tinggi pratama, yang mana ini dulu dikenal dengan eselon 2. Untuk menduduki jabatan ini, kita minimal harus memiliki golongan 4B sampai dengan 4D. Nah, untuk nomenklatur jabatan ini sering dikenal dengan nama direktur di Direktorat Jenderal Teknis, kepala biro biasanya ada di Sekretariat Jenderal, sekretaris, kepala pusat, atau asisten deputi di unit-unit kedeputian. Nah, kemudian jika kita memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan di atasnya, kita dapat promosi menjadi pimpinan tinggi madya atau lebih dikenal sebagai eselon 1 dulunya. Nah, untuk menduduki jabatan ini, kita harus minimal mempunyai golongan 4C sampai dengan 4E. Untuk jabatan pimpinan tinggi madya ini, ada beberapa nomenklatur yang dikenal. Yang pertama, direktur jenderal, kemudian sekretaris jenderal, deputi, atau kepala badan. Sama juga seperti yang tadi, ini bergantung daripada di mana unit kita ditempatkan. Dan terakhir adalah jabatan pimpinan tinggi utama. Nah, jabatan pimpinan tinggi utama ini golongannya itu ya dari 4D sampai dengan 4E. Nah, nama jabatannya dikenal dengan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, jadi ini ada di beberapa lembaga seperti LIPI, BPPT, BKKBN, atau lembaga-lembaga lainnya memang lembaga pemerintah non-kementerian. Ini bisa diisi oleh PNS dengan golongan 4D sampai dengan 4E. Nah, bagaimana dengan posisi
menteri. Menteri adalah posisi karir untuk jalur non PNS. Jadi dalam PNS itu tidak ada karir sampai menteri, tapi jabatan tertinggi itu adalah jabatan pimpinan tinggi utama. Demikian sharing tentang karir dan pangkat ASN melalui jalur struktural. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu yang lain sehingga banyak orang yang menerima manfaatnya, dan kamu juga bisa mendapatkan update informasi-informasi terbaru dengan subscribe channel ini.